Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa menjalankan salat maghrib berjamaah di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umat beliau yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Ikhwan sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak bosan anak memotivasi antum untuk senantiasa giat dalam menuntut ilmu agama. Untuk senantiasa apa? Giat dalam belajar menuntut ilmu agama. Terlebih lagi antum masih muda. Terlebih lagi antum belum memiliki kesibukan yang padat, dalam artian sibuk di luar mencari ilmu. Antum belum berkeluarga, belum mikir besok makan pakai apa, ya. Antum belum mikir beras harganya berapa. Antum di sini cuma mikir apa? Hafalan Quran, hadis, setor. Hati-hati jangan sampai kena hukuman, apalagi sampai gundul. Yang dipikir paling itu. Waktunya masih luas. Masih banyak kesempatan untuk melahap berbagai macam ilmu yang belum kita miliki. Jangan sampai nanti ketika datang usia senja, dalam artian datang ketika usia tua itu sudah mulai menghampiri kita, kita menyesal, ikhwan. Kenapa dulu waktu muda nggak memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin? Oleh karenanya, ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, semangatlah dalam belajar. Terlebih lagi dalam mempelajari ilmu agama. Antum kalau misalnya mau pergi ke suatu tempat, antum milih jalan yang susah atau jalan yang mudah, ikhwan? Yang mudah. Pada umumnya kita pasti akan milih jalan yang mudah. Apalagi kalau misalnya kita punya urusan yang sangat penting, urusan yang tidak boleh telat, kita pasti akan mencari jalan yang apa? Mudah, nyaman, dan membawa kita cepat untuk sampai ke tempat tujuan. Nah, begitu seharusnya seorang muslim, ya kawan. Ketika kita merindukan kampung halaman kita. Kampung halaman di sini maksudnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Antum harus cerdas. Antum harus pintar dalam memilah dan memilih jalan yang mana akan membawa antum ke dalam surga. Antum harus hati-hati mana jalan yang bisa membawa antum ke neraka dan jalan yang bisa membinasakan antum. Oleh karenanya antum harus cerdas. Dan di antara jalan yang akan memudahkan kita untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala,
itu sudah dikasih tahu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan cara belajar ilmu agama. Siapa yang hafal hadisnya? Angkat tangan. Orang yang menuntut ilmu agama, dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga. Yusuf. Masya Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Adol Syekh Yusuf. Ya. Barakallahu fikum. Barang siapa yang menuntut sebuah jalan, yang dia melalui sebuah jalan dan dia lalui itu untuk menuntut ilmu agama, ikhwan sekalian, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia dalam meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka antum ketika sudah dalam majelis ilmu ini, antum harusnya bahagia, ikhwan. Jangan merasa tertekan. Kenapa? Karena hati antum itu digerakkan untuk menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala, jalan surga. Maka sangat aneh orang-orang yang merasa tertekan, orang-orang yang merasa terpaksa ketika menghadiri majelis ilmu. Walaupun itu lebih baik daripada yang tidak menghadiri. Dan betapa bahagianya orang yang dengan lapang, dengan bahagia, dengan senang ketika menghadiri majelis ilmu. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk ke pembahasan dan kita masih di pembahasan birrul walidain. Ya. Seperti biasa sebelum kita masuk ke materi atau ke pembahasan, ada beberapa pertanyaan dan ini tinggal 2 nih hadiahnya. Pertanyaan pertama, ikhwan, langsung saja. Siapa yang bisa menyebutkan arti dari albir? Umar, ada. Bahasa Arabnya bisa? Kalimatun jami'atun. Antum tulis enggak? Tulis? Enggak. Indonesianya bagaimana? Satu kata yang mencakup semua kebaikan. Masya Allah. Barakallahu fikum. Padahal Syekh Umar Abdul Qadir. Umar siapa? Ana lupa. Umar siapa? Umar siapa? Abdul Qadir. Qorib. Oh ya, barakallahu fikum. Umar Abdul Qorib. Pertanyaan selanjutnya, ikhwan. Kemarin sudah Anda sebutkan bahwa ridho Allah Subhanahu wa taala itu tergantung dengan ridho orang tua. Apakah semua perintah orang tua itu dilaksanakan? Angkat tangan. Yasir. Apakah semua perintah orang tua itu dilaksanakan, baik yang buruk maupun yang baik? Hanya hal-hal yang kebaikan. Coba berikan satu contoh saja. Perintah orang tua yang tidak perlu untuk diikuti. Satu contoh. Misalnya, berpacaran, suruh pacaran sama orang tuanya, Yasir, pacaran. Cari jodoh sana, gitu. Terus antum gimana responnya? Mau? Oh, enggak mau. Kalau dicariin gimana? Iya, mau, tapi jangan pakai pacaran. Oh iya, barakallahu fikum. Antum jawabnya gimana ke orang tua antum? Haram, mak, gitu. Masya Allah. Haram, umi, abi, fadal saya Yasir. Masya Allah. Al-Yamani ya? Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Ikhwan, kita lanjut ya. Jadi nggak semua perintah dari orang tua itu kita taati.
terlebih lagi dalam hal-hal yang haram. Baik, kita lanjut atau kita ulang sedikit kemarin. Penulis di sini mengatakan, ikhwan, qala Asy-Syaikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah, wa an Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma. Ana sedikit mengulang ya. Dari Abdullah bin Amr, semoga Allah meridhai keduanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau pernah bersabda, ridho Rabbi fi ridhol walidi. Ridho Rabbi fi ridhol walidi. Wa sakhatu Rabbi fi sakhatil walidi. Rawahu Tirmidzi. Wa sahahahu Al-Albani. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, keridoan Allah Subhanahu wa taala itu tergantung ridhonya kedua orang tua. Wasakhatu Rabbi fi sakhatil walidi. Dan kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala, kemarahannya Allah Subhanahu wa taala itu tergantung kemarahan kedua orang tua. Maksudnya bagaimana, Ustadz? Apakah maksudnya orang tua itu lebih tinggi daripada Allah? Nah, hati-hati ya. Maksudnya bagaimana? Ini menunjukkan yang pertama. Ini menunjukkan kedudukan, betapa agungnya kedudukan kedua orang tua dalam agama Islam. Yang pertama apa? Antum harus ketahui. Menunjukkan betapa agungnya kedudukan kedua orang tua, baik bapak maupun ibu. Bukan berarti menunjukkan orang tua itu lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala, enggak. Ya. Tetap mereka hambanya Allah. Ya. Akan tetapi karena saking besarnya pengorbanan mereka kepada anaknya, maka Allah angkat derajat mereka. Allah muliakan. Sehingga ketika mereka ridho dengan anak-anaknya, marah dengan anak-anaknya, Allah Subhanahu wa taala juga akan marah, akan murka kepada anak-anaknya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, perlu kita ketahui bersama, keridhoan di sini dan kemarahan di sini adalah untuk hal-hal yang baik. Jadi ketika orang tua antum senang dengan antum karena perilaku antum yang bagus, yang soleh, rajin membantu orang tua antum, menjadi senang orang tua antum, maka berbahagialah. Allah Subhanahu wa taala juga akan senang. Tapi sebaliknya, ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika misalnya orang tua antum marah, nyuruh antum sholat berjamaah, antum malah bilang sholat di rumah aja nggak apa-apa li, sholat di rumah nggak apa-apa li. Lalu orang tua antum marah, padahal perintahnya itu baik. Suruh antum sholat di mana? Di masjid. Antum nggak mau, akhirnya orang tua antum marah. Nah ini hati-hati. Ringkasnya, ketika orang tua ridho dalam hal-hal yang baik, dan orang tua marah ketika menyuruh antum pada hal-hal yang baik, lalu antum nggak mau menjalankannya, maka Allah Subhanahu wa taala juga bisa jadi marah kepada antum dan juga ridho kalau misalnya orang tua ridho pada kebaikan-kebaikan yang antum lakukan. Kemudian Syekh hafizahullah taala mengatakan, hadzal hadis nadhirul hadisil ladzi qablah. Hadis ini berkaitan dengan hadis sebelumnya yang sudah kita bahas minggu lalu. Fa fihil jam'u baina haqqillahi subhanahu wa ta'ala wa haqqil walidain. Di hadis ini fihil jam', di dalamnya terkumpulkan baina haqqillah, antara haknya Allah Subhanahu wa ta'ala wa haqqil walidain, dan juga haknya kedua orang tua.
wa anna ridallah subhanahu wa ta'ala fi ridal walidain wa sakhatuhu tabaraka wa ta'ala fi sakhatil walidain. Bahwasanya sudah kami sebutkan tadi, ridho Allah subhanahu wa ta'ala itu sesuai dengan ridho kedua orang tua, dan marahnya Allah sesuai dengan marahnya kedua orang tua. Bimakna, maksudnya apa? Anna man arda walidayhi faqad ardallahu. Barang siapa yang kedua orang tuanya itu ridho terhadapnya, orang tuanya itu senang terhadap anaknya, faqad ardallah, maka Allah subhanahu wa ta'ala juga ridho kepadanya, juga senang kepada dia. Wa man askhatahuma faqad askhatallah. Barang siapa yang kedua orang tuanya murka, marah kepada dia karena dia bandel misalnya, karena dia sulit untuk diomongi, sudah liburan 1 bulan 2 bulan misalnya, 2 minggu pengen nambah, orang tuanya udah ayo berangkat, nanti Abi Umi yang kena marah sama Ustaz. Enggak bilang. Akhirnya Abi Umi antum jengkel karena antum susah disuruh berangkat misal ya. Nah, hati-hati ya ikhwan. Ini bisa jadi mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan sekalian, penulis membawakan dalil dari surat Luqman ayat ke-15. Surat apa? Luqman ayat 15. Dalil ini menunjukkan bahwasanya tadi yang ana pakai untuk pertanyaan, tidak semua ketaatan kita tujukan kepada kedua orang tua, terlebih lagi dalam hal-hal yang haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laisa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma." Apabila kedua orang tua kalian menyuruh kalian, bahkan di sini pakai lafaz apa? Jahada. Jahada itu apa? Jihad itu apa sih? Sungguh-sungguh. Bahkan kalau sampai kedua orang tua kalian bersungguh-sungguh, benar-benar nyuruh kalian untuk apa? Ala an tusyrika bi. Kedua orang tua kalian bersungguh-sungguh untuk memerintahkan kalian untuk mempersekutukanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma laisa laka bihi ilm. Padahal engkau tidak memiliki ilmu sama sekali, fala tuti'huma. Maka janganlah ditaati. Meskipun orang tua antum sungguh-sungguh. Nggih, ngene komongi. Ana apa, Bi? Ada apa, Pak? Nggih, sajen nggih. Tolong sok nang ngisor wit rambutan. Loh, singgung apa? Ya ben ora diganggu. Antum taati enggak ya, kawan? Naruh sajen di bawah pohon. Taati enggak? Enggak. Kenapa enggak? Karena termasuk perbuatan syirik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui bersama, orang yang bersekutukan Allah itu pahalanya bisa hancur. Lahabitat a'maluhum. Amalan-amalannya itu akan hancur. Bahkan kata Allah nanti amalannya itu bisa seperti haba'an mansura. Apa itu haba'an mansura? Ya bulu yang berterbangan. Ya, enggak ada gunanya. Maka antum harus hati-hati ketika melihat perintah dari kedua orang tua antum. Kira-kira ini dimurkai oleh Allah tidak? Kira-kira ini sesuai dengan syariat tidak? Jangan sampai ketika kita mengamalkan apa perintah dari orang tua kita, ternyata Allah Subhanahu wa taala melarang hal tersebut. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ketika menceritakan Luqman ini kepada anaknya, "Fala tuti'huma." Jika kedua orang tua engkau menyuruh pada hal-hal yang berbau syirik, maka jangan ditaati. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Nah, ini perlu digarisbawahi, ikhwan. Meskipun orang tua kita, na'udzubillahi min dzalik,
memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan syirik, maka kita menolaknya dengan cara yang baik. Nih, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan kalian pergaulilah kedua orang tua kalian fit dunya, di dunia ini, ma'rufan, dengan pergaulan yang baik. Dalam artian kalau misalnya orang tua kita memerintahkan hal-hal yang berbau kesyirikan, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tolak dengan cara yang baik. Aja ijik-ijik langsung dibalangna sajene. Nggih, tolong sok sajen nang ngarep kulit rambutan. Wala ditemplek naming raine abine. Nauzubillahi min dzalik. Wala gelut mengko. Ya. Pakai cara yang baik. Caranya gimana, Ustaz? Ya antum bisa tolak dengan cara antum, dan antum itu lebih paham dengan kedua orang tua antum ya. Kadang sebagian orang tua itu ada yang mau menerima ketika dalil disampaikan. Ada pula sebagian orang mau menerima ketika kita menyampaikannya dengan logika, dianalogikan. Loh Pak, kan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang memberi kita rizki, yang menyehatkan tubuh kita, dan berbagai macam kenikmatan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Apa pantas Pak kita kasih sajian ini kepada makhluk yang lemah? Jin gue ciptaannya siapa Pak? Allah. Allah karo jin kuat siapa Pak? Allah lah. Ya wis ki mau ngapa mu jin? Ya, mending berdoa langsung ya Allah, ben ora diganggu. Nah, kadang sebagian orang tua itu ada yang pakai logika, oh iya benar juga ya. Jazakallahu khairan, nisab sangunnya tak tambah. Bisa jadi seperti itu. Nah, ini tergantung antum yang paham dengan kedua orang tua antum. Ya, kalau misalnya kedua orang tua antum ada yang masih ya naudzubillah, nasallallahu wal afiyah, masih melakukan perbuatan-perbuatan yang berbau kesyirikan, antum yang punya ilmu agama di sini bagikan ilmunya. Sayangilah kedua orang tua antum sebagaimana antum menyayangi diri antum sendiri. Kita semua inginkan masuk surga bersama kedua orang tua kita. Jangan sampai naudzubillahi min dzalik ikhwan, perbuatan syirik itu dosanya tidak diampuni di akhirat. Betapa malangnya seorang anak yang masuk surga tapi orang tuanya di neraka selama-lamanya. Antum sedih nggak ya kawan? Maka kalau misalnya ada orang tua antum yang masih seperti itu, antum berdoa terus sama Allah. Jangan sampai di akhir hidupnya itu mereka meninggal dalam keadaan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwan, jadi tetap berbakti kepada kedua orang tua meskipun mereka memerintahkan kepada keburukan. Cuma syaratnya jangan kita taati. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjut. Kemudian beliau membawakan hadis ya tentang seorang sahabat, ini tidak disebutkan namanya. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan dinyatakan hasan oleh Syekhul Albani rahimahumullah. An Bahzi ibni Hakim, dari seorang periwayat yang namanya Bahz bin Hakim, an abihi, dari bapaknya. Nah, ini kakeknya ini bercerita. Qala qultu ya Rasulullah, aku pernah bertanya suatu hari kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man abar, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku bakti? Maksudnya, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk mendapatkan baktiku? Wahai Rasulullah, ana ulang, siapakah orang yang paling berhak untuk mendapatkan baktiku? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummuka. Ini yang pertama, siapa? Ibumu. Dia bertanya lagi, qultu summa man? Aku bertanya lagi, kemudian siapa wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab lagi, ummuka, ibumu. Qultu summa man? Kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Ummuka. Sampai berapa kali, ikhwan? 3 kali. Maksudnya 3 kali ini apa Ustaz? Nanti ada penjelasannya.
Qala qultu summa man? Ini bertanya lagi, Masya Allah. Dia terus tanya-tanya, kemudian Rasulullah SAW menjawab, summa abaka, summal akrab, fal akrab. Kemudian bapakmu, kemudian kerabatmu yang paling dekat. Jadi pertama siapa? Ibumu, ibumu, ibumu. 3 kali. Yang keempat siapa, ikhwan? Bapakmu. 1 kali. Setelah bapak siapa? Al-akrab fal-akrab. Kerabat yang paling dekat. Siapa itu Ustaz kerabat paling dekat? Nanti ada pembahasannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinyatakan hasan oleh Syekhul Albani. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, fi hadzal hadisi targhibun fi birril ummi. Di dalam hadis ini terdapat motivasi wahassun alaihi atau wahissun alaihi dan anjuran untuk apa? Fi birril ummi, untuk berbakti kepada ibu. Wa bayanun lil haqqil khas alladzi ja'alahu Allah taala lil ummi mazidan 'alal ab. Dan hadis ini, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, menunjukkan atau menjelaskan hak khusus, hak yang paling penting untuk ditunaikan oleh seorang hamba kepada ibunya lebih daripada kepada bapaknya. Lil ummi mazidan 'alal ab. Baktinya harus lebih tinggi kepada uminya daripada kepada bapaknya. Ini kata beliau. Li'annahu ja'ala lil ummi salasa amsalima lil abi minal bir. Kenapa bisa demikian? Kata beliau hafizahullah ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan 3 beban yang sangat luar biasa kepada ibu, yang mana itu tidak dirasakan oleh sang ayah. Anak ulang, kenapa bisa 3 kali? Kata Syekh, karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan 3 beban yang sangat luar biasa kepada ibu, yang mana itu tidak dirasakan oleh sang ayah. 3 beban apa itu, Ustaz? Nanti ada pembahasannya. Fahadha sahabiyyu radhiyallahu anhu sa'ala 'anil ahaqqiyati wal aulawiyati fil bir. Dan sahabat yang mulia ini, semoga Allah meridhoinya, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hak yang paling prioritas dalam berbakti. Pertanyaannya, man abarru? Pertanyaannya tadi kan apa? Siapakah orang yang paling berhak untuk mendapatkan baktiku, wahai Rasulullah? Kemudian kata Syekh, beliau menjelaskan, maksud dari pertanyaan itu adalah ai man aulan nasi wa ahakkuhum bibirri wa ihsani. Maksudnya adalah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya dan mendapatkan kebaikanku. Itulah penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Betapa tingginya kedudukan seorang ibu dalam Islam. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyebutkan berapa kali? 3 kali, ikhwan. Ada sebuah kisah yang sangat menakjubkan, ikhwan. Seorang ulama yang bernama Haywah bin Shuraih. Haywah bin Shuraih ini adalah seorang ulama pada zamannya. Beliau ahli fikih dan juga seorang yang alim, cerdas, taat ibadah dan ahli fikih. Dan sejarah mencatat kisah hidupnya bahwa beliau termasuk seorang ulama yang sangat sayang sekali pada ibunya. Padahal ikhwan, ibunya itu ya maaf, agak konslet. Maksudnya gimana? Enggak waras ibunya. Tapi melahirkan seorang ulama bernama siapa? Haywah bin Shuraih.
Dikisahkan suatu hari Haiwah ini lagi ngisi tablik akbar, kajian besar. Ya. Lagi ngisi apa? Kayak gini kajian, yang datang ratusan bahkan ribuan. Tiba-tiba ikhwan, ketika Haiwah lagi jelasin pelajaran kayak gini, jelasin kajian, semuanya pada tenang. Tahu-tahu ada yang teriak-teriak di luar sana, manggil namanya Haiwah. Haiwah, Haiwah. Kira-kira ikhwan, kalau ada seorang ustadz cuma dipanggil namanya saja, sopan nggak? Bayangannya gini ikhwan, gambaran ya, cuma gambaran. Misalnya Ustadz Muhammad Setiawan lagi ngisi kajian di sini, antum lagi anteng nih dengerin, tiba-tiba di luar ada yang manggil teriak-teriak, Muhammad, Muhammad, apa Setiawan, Setiawan. Kira-kira antum gimana? Qolil adab ini, nggak ada adabnya ini orang. Ya. Nah ini yang manggil seorang ibu, seorang perempuan tua, teriak-teriak di luar tanpa permisi, langsung manggil namanya seorang ulama. Misalnya nih, beliau ini seorang ulama yang masih hidup, ngajar akidah di Universitas Islam Madinah. Dipanggil Abdul Razak namanya aja, nggak sopan kan? Nah ketika itu ikhwan diceritakan, jamaah pun langsung pada apa? Gemerak. Pengen apa? Pengen nyekel biasa apa aja nih sing ngorong-ngorong orang genah. Ulama saya kok di kayak giniin ya. Ya wajar. Mereka sangat memuliakan ulama mereka. Ketika Haiwah tahu siapa sih yang teriak-teriak, ternyata ibunya. Haiwah pun mengatakan kepada mereka, bil hudu. Tenang. Hiya ummi. Dia adalah ibuku. Gak malu beliau, Masya Allah. Seorang ulama, seorang fakih, gak malu ketika diteriakin oleh ibunya yang mohon maaf sedikit gila. Ya, gambaran kita kan kalau teriak-teriak gitu kan ada hal yang mungkin apa ya? Sangat genting, sangat apa? Sangat apa ya? Sangat gawat. Umay kebakaran, apa listriknya mati, kompornya beleduk ya, ngasih apa? Ngorong-ngorong. Ternyata apa ikhwan? Ibunya ini nyuruh Haiwah untuk irji' ila bait. Pulang kamu ke rumah. Wa alki syair lidajjaj. Suruh ngapain? Balik nang rumah. Empani kayak ayam-ayam nang kandang. Bayangkan lagi ngisi kajian kon bali ngempani ayam. Kira-kira antum kalau lagi ngisi kayak gini ikhwan di rumah, ya naudzubillah, mungkin ada orang tua antum ya mungkin yang ya waras alhamdulillah. Tapi nyuruh antum suruh masang nagas. Kira-kira antum jawabnya gimana ikhwan? Maksud Pak tanggung, burung rampung ya materinya. Apa langsung ngikut orang tua antum? Ngikut ya. Jangan sampai antum gengsi. Ya. Jangan sampai antum gengsi walau minta bodyguard itu tolong amankan, jangan kayak gitu. Itu orang tua antum. Nah, Haiwah ketika mendengar permintaan ibunya itu, suruh pulang, ngempani ayam nang kandang, Haiwah pun mengatakan, Ayyuhal hadirun, wahai para jamaah, ketahuilah kajian ini hukumnya adalah sunnah muakkadah. Akan tetapi perintah ibuku itu adalah sesuatu yang wajib. Maka atrukus sunnah wa aqdil bil wajib. Aku tinggalkan yang sunnah dan aku akan mengerjakan sesuatu yang wajib. Haiwah pun menutup bukunya, mengucapkan subhanakallahumma bihamdik sampai akhir, kemudian mengucapkan salam, lalu menggandeng ibunya dengan penuh kasih sayang, pulang ke rumah mengasih makan apa? Ayam-ayam yang ada di kandang. Subhanallah. Ini belum selesai ya. Jadi itu ikhwan, Haiwah bin Syuraih, seorang ulama yang mempraktekkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak hanya teori, tapi juga praktek. Antum ketika mendengar kisah-kisah seperti ini harusnya tidak hanya untuk hiburan dalam tanda kutip, tapi antum harus ngaca, maaf. Apa yang sudah antum lakukan untuk orang tua antum? Apalagi ibu antum yang rela mati demi antum ketika melahirkan, yang menahan sakit luar biasa ketika menghembuskan nafasnya untuk mengeluarkan antum itu.
pembukaan 1, pembukaan 2 itu taruhannya nyawa ikhwan sekalian. Azani Allah wa iyyakum. Insyaallah antum akan mengetahui hal itu ketika antum sudah berkeluarga nanti dan ketika istri antum hamil lalu melahirkan. Antum akan merasakan yang seperti itu. Jadi ini adalah sebuah kisah yang menunjukkan betapa hebatnya para ulama kita mengenai bakti mereka kepada kedua orang tua. Oleh karenanya kita harus mengikuti jejak mereka, baik dalam amalan maupun berbakti dalam kedua orang tua. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian di sini Syekh Hafizahullah Ta'ala menyebutkan, wa qad dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam birrul ummi thalatha marratin was sahabiyyu yu'idu su'al man abar. Ini yang sudah kita bahas tadi sebenarnya cuma sama Syekh diulang, jadi nggak perlu kita bahas lagi. Kemudian faedah berikutnya kata Syekh, wa fi hadza at-ta'kidu ala 'izami maqamil ummi wa ahaqqiyatiha bil bir. Tadi ada 2 faedah yang sudah Anda sebutkan mengenai hadis tadi. Umuka abaka sumal akrab wal akrab, itu ada 2 faedah yang sudah Anda sebutkan tadi. Yang pertama apa? Motivasi untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang kedua faedahnya kata Syekh, penjelasan betapa pentingnya berbakti kepada ibu, yang mana itu derajatnya lebih tinggi daripada ayah. Kemudian faedah yang ketiga, ta'kidu ala 'idhami maqamil ummi wa haqqiyatiha bil birri. Penekanan bahwasanya betapa tingginya martabat seorang ibu, wa haqqiyatiha bil bir, dan haknya beliau untuk mendapatkan bakti. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah ayat dari surat Al-Ahqaf ayat ke-15. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagaimana perjuangan seorang ibu ketika apa? Melahirkan. Siapa yang hafal, ikhwan? Siapa yang hafal? Sini maju. Anak kasih buku anak. Angkat tangan. 1 ayat aja sebutkan. Tapi anak ngasihnya besok ya, insyaallah. Al-Ahqaf ayat 15. Gak ada? Yusuf, tulis. Wawasainal. Gak ada, ikhwan? Ta'al Syekh. Sini. Ayo store 1 ayat aja. Iqra bitartil. Benar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أذكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Masya Allah. Mas buka Syekh. Mas Saifullah. Mi ay fasal? 9 apa? 9A. Besok ke kantor tema ya.
Barakallahu fikum. Ijlis, fadal. Masya Allah. Jazakallahu khairan. Ya. Itu surat apa? Al-Ahqaf ayat 15. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengisahkan secara ringkas bagaimana perjuangan seorang ibu dalam melahirkan anaknya. Oleh karenanya Allah memerintahkan kita untuk berbakti kepada ibu kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana." Dan sungguh kami mewasiatkan kepada manusia, wa wassaynal insan. Kami ini maksudnya Allah. Sesungguhnya kami mewasiatkan, berpesan, memerintahkan kepada manusia untuk apa? Biwalidayhi ihsana. Untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa bisa demikian? Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Karena ibunya itu sudah mengandung dirinya. Kurhan itu apa? Dengan susah payah. Ibu kita itu ketika mengandung kita, ikhwan sekalian, subhanallah, betapa susah payahnya beliau. Kalau Anda pernah lihat itu ada adegan orang hamil itu cuma dikasih apa? Bantal gitu ya, cuma adegannya seperti ini gitu. Itu nggak ada apa-apanya dengan bantal, batu, nggak ada apa-apanya. Bahkan sama Allah Subhanahu wa taala disebutkan kurhan, sesuatu yang tidak mengenakan. Dan hebatnya ikhwan, itu selama berapa bulan? 9 bulan kurang lebih. Merasakan sesuatu yang tidak mengenakan, merasakan sesuatu yang sangat menyulitkan dalam hidupnya selama 9 bulan. Itu sesuatu hal yang ringan atau enggak, ikhwan? Enggak, bagi seorang perempuan tidak, ikhwan. Antum yang laki-laki aja coba gendong watu lah, watu bayinya aja. Watu sing ya aja gede-gede lah, sedang. Sejam kayak gede nih mungkin ya. Coba antum gendong ini selama 9 bulan. Nanti ustadznya pada tanya, antum lagi ngapain? Lagi mencoba merasakan betapa pedihnya ibu saya, ustadz, ketika mengandung saya. Itu belum ada apa-apanya. Dan kiranya antum kuat enggak 9 bulan itu? Gendong batu di perut antum. Wa wada'athu kurha, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan beban yang ibu kita rasakan tidak hanya ketika mengandung, tapi ketika melahirkan juga. Wa wada'athu kurha. Ketika melahirkan juga merasakan susah. Hamalathu wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Dan ibu kita itu, kata Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih merasakan penderitaan yang seperti itu, hamil, kemudian menyapih kita, melahirkan kita. Menyapih itu apa? Dalam keadaan menyusui, kemudian disapih selama 2 tahun kurang lebih. Itu kata Allah kurang lebih disebutkan 30 syahra. Selama 30 bulan. Berarti nggak cuma 9 bulan. Tidak enaknya. Ditambah lagi sampai 30 bulan. Sebenarnya ini ayatnya panjang. Tapi ini ada pembahasan lebih khusus nanti ya, mungkin suatu saat. Kemudian Syekh ini menyebutkan ayat lain. Jadi cuma di situ. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Ibu kita merasakan kesusahan, kesakitan kurang lebih selama 30 bulan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat lain di surat Luqman ayat ke-14, Allah Subhanahu wa taala juga mewasiatkan kepada manusia untuk berbakti, sama aja. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin
Wa fisaluhu fi 'amain. Nah, di sini disebutkan fi 'amain, 2 tahun. Ini dalam hal apa Ustadz? Dalam hal menyapih. Menyapih itu memisahkan anak dari susuan ibunya. Memang seperti itu susah Ustadz? Susah ikhwan. Kayaknya sih gampang ya, cul gitu aja. Tapi di situ ada proses yang nggak mudah. Nanti suatu saat antum akan merasakan sebagai orang tua. Kalau nikah ya, dan semoga antum semuanya nikah ya. Amin ya rabbal alamin. Nggak ada yang bujang, nggak ada yang bujang. Tapi kawan, itulah 2 ayat yang menyebutkan tentang betapa pentingnya berbakti kepada kedua orang tua, sehingga Allah memaksiatkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan wa ala husni ittiba'ikum wa kadzalika fi istima'ikum wa ihtimamikum. Fa nakhtatim bi du'a'i kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.